Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas lempar batu permusuhan. Nah, bagaimana ceritanya kok lempar batu permusuhan? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, akhirnya kami kembali setelah sekian lama tidak ngonten YouTube. Akhirnya kami kembali ngonten lagi dikarenakan ada sesuatu hal. Ya mungkin kalau untuk 1 bulan kemarin kita itu diam karena prihatin terhadap tragedi. Tapi setelah melihat video kemarin yang viral, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan ngonten lagi. Nah, kami akan membahas yang sedang hangat ya kemarin, soal pelemparan bus dari Persis Solo di Tangerang. Wah, ini ada apa ini dengan Tangerang ini ya, supporter Tangerang ya, ada apa ini? Apakah mereka mau ingin sepak bolanya dicap haram lagi oleh pihak MUI, atau sepak bola Tangerang ingin klubnya itu menjadi musafir lagi seperti sedia kala tahun 2018. Nah, kita akan membahas ini, awal mula permusuhan kedua supporter ini, dan mungkin awal mulanya kok bisa ada dendam, dan mungkin beberapa oknum yang masih dendam dengan supporter Kota Solo. Tapi yo setidaknya nek dendam sing diserang supporter wae, ojo bise bis pemain diserang. Lah itu kan membahayakan banyak nyawa ya, yang tidak tahu menahu soal apa ini rivalitas kedua supporter ini yang dulunya awal terjadinya ya. Syukurnya pelaku tersebut itu tertangkap ya, langsung tertangkap oleh pihak kepolisian. Dan sekarang juga hati-hati, mereka melakukan pelemparan, tetapi banyak orang di sekitar mereka itu yang melakukan perekaman. Nah, itu sebagai barang bukti klub untuk menangkap para oknum-oknum supporter yang nakal ini ya. Saya juga banyak menyebutkan ini nanti, bahkan banyak yang klarifikasi soal supporter Tangerang ini, soal dari Not Legion, soal dari Viola, dan supporter-supporter lainnya itu mengklarifikasi bahwa mereka itu memutuskan untuk tidak nonton. Kalau Not Legion ya mungkin mereka memutuskan tidak nonton Persita lagi. Lalu ada dari supporter Viola juga, mereka melakukan pengawalan bagi supporter Solo yang away sana saat itu. Lalu ini siapa yang menyerang? Ada dari banyak asumsi ya, liar di media sosial. Bahkan banyak supporter Kota Solo yang mungkin memukul rata. Iki tak pukul rata nek gelem ngaku. Gebyahuyah ibaratnya kan seperti itu. Jadi cukup disayangkan. Jadi permusuhan ini terjadi saat mungkin kalau saya nggak salah ya, ini tahun 2018 saat Persita itu masih berada di Liga 2. Kejadian ini tuh kejadian di Stadion Karawang pada saat itu ya. Persita tidak boleh bermain di Stadion Indomik yang saat ini kandang Persita itu. Persita masih menjadi tim musafir pada saat itu ya, 2018 Liga 2 ini. Tepatnya mungkin bulan Agustusan lah ya, sekitar bulan Agustus 2018, saya juga lupa. Nah, sekitar itu kedua supporter ini mungkin agak panas ya dengan salah satu frame di Kota Solo ini. Mungkin tidak terima ataupun gimana, saling ejek ataupun saling sewor 90 menit, lalu dilanjut sampai keluar stadion yang pada saat itu ya memang belum terlalu besar seperti ini, tapi sudah terjadi percikan-percikan apinya itu sudah ada itu sejak tahun itu. Tapi kok sudah lama sekali nggak bertemu, ketika bertemu malah seperti ini. Bahkan saat kemarin Persita itu away di Stadion Manan, supporter mereka itu dikawal oleh supporter Kota Solo yang memutuskan untuk perdamaian ini. Nah, menurutmu ini gimana, Cuk, penyerangan bus Persis Solo ini? Jadi kita berasumsi bahwa masalah itu kan memang sudah lama, 2018. Oke, kalau dulu kita menyebut bahwa itu pukul rata supporter Persita, mungkin wajar lah kalau 2018, karena memang bentroknya itu juga lumayan dengan basis massa yang agak besar. Tapi kalau yang sekarang itu kayak enggak, karena memang dari Not Legion sendiri dan Benteng Viola sebenarnya memang sudah akur dengan supporter Solo, terutama Pasopati dan Surakarta.
Nah, ini siapa? Ada frame mungkin. Kalau saya baca-baca atau saya asumsikan bahwa di Tangerang itu kan nggak cuma North Legion atau Benteng Viola, ada mungkin komunitas-komunitas independen di situ yang mungkin masih nggak terima kejadian Karawang dulu 2018. Jadi ya susah sih, kalau ini kan memang frame kecil itu kadang ya ya susah diselidiki. Beda kalau komunitas besar ya, mungkin kayak Benteng Viola, kayak North Legion, Surakarta, Pasopati itu kan frame besar, itu masih bisa gampang lah diselidiki. Tapi kalau frame-frame kecil ya independen itu susah. Jadi memang ya ini memang apa ya, harapannya sih tidak dipukul rata lah, bahasanya seperti itu. Jangan sampai ada pukul rata, karena yang kita ketahui bahwa sudah ada spanduk perdamaian antara supporter Tangerang dan supporter Solo. Ya betul, saya juga banyak membaca tentang away ini ya. Bahkan sudah terjadi kulonwun, spanduk kulonwun juga di Tangerang saat itu di puterke ataupun diubengke di stadion, itu juga sudah terjadi. Bahkan spanduk-spanduk perdamaian supporter sudah terjadi. Itu kita juga sudah senang-senang ya. Bahkan yang dulu dikatakan rivalitas panas Solo Jogja, sekarang itu mereka itu adem ayem loh. Bahkan bis Persis itu melalang bualang di Jogja loh sekarang. Aman juga, tidak ada yang menimpuk batu. Bahkan dendam, kalau bisa dikatakan dendam, mungkin lebih dendam ini daripada Persita. Soalnya ini habis dikatakan derby, habis dikatakan dan lain-lain, mereka juga aman-aman aja. Bus Persis sekarang santai, lewat Tugu Jogja pun juga aman, tidak ada timpukan batu ataupun dendam-dendam. Ya mungkin ini soal kedewasaan. Kalau supporter mereka masih tidak terima ataupun ada dendam pribadi, ya silahkan di DM aja ya. Sekarang kan enak ya, sepak bola itu nggak perlu pakai tawuran, nggak perlu pakai bentrok lempar batu sembunyi tangan. Nah, seperti itu bisa dikatakan ya. Ya sembunyi tangan kan seperti ya, kalau saya boleh bilang sih seperti banci lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi jangan seperti itu, mending DM langsung aja komunitasnya apa, mereka dendam dengan siapa. Solo kan sebenarnya sudah terstruktur ya, apa bisa dibilang supporter ini komunitasnya sudah jelas gitu. Dari frame apa, dari supporter mana itu jelas. Ataukah dari Ultras, ataukah dari Pasopati, ataukah dari Surakarta, itu jelas. Ataukah dari garis keras Solo, itu jelas loh ya. Sudah jelas, tinggal DM aja, ketemu, rampung ke secara laki-laki, berapa orang selesaikan secara laki-laki, habis itu selesai udah gitu. Kalah ya udah mengakui kalah. Kalau lempar batu sembunyi tangan itu memang agak repot sih. Orang-orang seperti itu biasanya itu memang orang-orang ya saat ini sudah beranjak dewasa ya, mau mencari jati diri dan lain-lain. Saya sih salut dengan supporter Kota Solo kemarin yang mungkin melakukan itu dengan supporter Semarang ya kemarin. Kalau masih diingat mungkin soal sial atau apa ya, saya lupa itu. Jadi kedua supporter ini saling bertemu gitu, saling bertemu, open fight di tempat, kalah ya udah gitu, seperti olahraga, tangan kosong nggak pakai apa-apa, ya udah seperti olahraga. Nah itu seperti martial art, muay thai dan lain-lain, itu mirip-mirip seperti itulah ya. Jadi ini bagus sebenarnya ya, laki-laki kan opo itu babak sedikit kan nggak masalah, jangan seperti itu. Jangan opo ya, balangi bis pemain, balangi ini bang, habis lempar lari ya, seperti hanya pengecut lah ya kalau seperti itu. Nah menurut pendapatmu gimana ini Cuk? Sudah ada kejadian malang kok ya nggak kapok ya supporter-supporter yang lain itu. Tolonglah ya, kejadian lempar batu, kejadian bakar-bakar itu tolonglah ya. Seperti yang John tadi omongkan, saya setuju sih. Kalau ada masalah dengan suatu komunitas ya dirampungkan secara laki-laki, tangan kosong dan lain-lain. Wes kayak olahraga kan, olahraga tinju, muay thai atau MMA dan lain itu ya nggak apa-apa sih, lama laki-laki ya loh. Olahraga nggak ada biar dapat keringat ya wes, ayo gitu. Tapi kalau pakai benda tumpul dan lain-lain itu sangat, itu sudah kriminal itu masuknya, bahaya itu, membahayakan banyak orang, membahayakan pemain, membahayakan supporter yang lain dan orang yang nggak salah pun yang kena.
Coba kalau di pinggir jalan itu lempar terus nggak kena, meleset kena warga, itu gimana itu nanti? Karena masalah kan, atau kasihan kan orang ya nggak tahu jadi kena kena masalah ya, kena akibatnya. Tolonglah ya loh, dewasa dikit lah ya loh. Dengan damainya Jogja dan Solo itu harusnya menjadi menjadi contoh buat supporter Indonesia itu. Jadi memang dulu dendamnya kesumat, sekarang damai, karena memang sepak bola itu intinya kan olahraga dan kesenangan, jangan sampai tercampur aduk dengan kriminalitas dan korban. Betul sekali. Jangan sampai kejadian di Malang itu terulang di kota kalian ataupun kota-kota para ingin ya lempar batu sembunyi tangan hanya karena segelintir oknum jadi malah menjadi besar. Nah, itu kan menjadi repot juga. Jika ingin menyelesaikan masalah ya seperti itu aja. Di ring itu malah lebih bagus gitu. Nah, kalau mereka berani menyewa ring itu malah lebih oke. Nah, kalau mungkin memang tidak mau menyewa ring ya, kalau mungkin mau jalanan oke, tapi ya bener-bener tangan kosong dan harus memang ada aturan yang perlu disepakati gitu. Makanya arti ada klausul lah katanya. Jadi tidak sewenang-wenang kok terus wis gletak tetap dikamplongi tetap nanti KO yo, jangan seperti itu. Tetap ada aturannya. Jadi biar seperti olahraga, separingan lah. Itu kan enak. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang Persis Solo dan Persita Tangerang ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.